Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Jib, baca jib. Sampai wanfa'u kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fa'u utawi huruf fa iku al-atifatu iku kang lumakna. Iku sifat wae al-atifah iku. Iku Al-atifatu kang basa atof. Al-atifatu kang atof. Kang atof iku litartibi. Litartibi iku Keduwe makna tartib. Walid takibi dan kedua makna takkib. Takkib apa takkib itu? Iku Pak. Burin. Sudah. Ngetut Takkib. ngetut bureni. Burin. Tapi terkesan secara langsung. Wali sababiyati lan kaduwe makna sababiyah. Makna sababiyah. Jadi fa itu fa huruf ataf ya. Itu punya makna tartib. Tartib bisa tartib maknawi ataupun tartib zikri. Ya, zikri berarti dalam penyebutannya agar urut. Kemudian kalau maknawi ya secara arti mereka berurutan. Kemudian kalau untuk fa ataf yang maknanya takkib, ya tentunya takkib ini beriringan maksudnya. Beriringan dicontohkan koma zaitun fa amrun ida aqaba qiyamuhu qiyama zaitin. Orang Arab akan bilang koma zaitun fa amrun ketika memang kondisi berdirinya amr itu beriringan atau setelah berdirinya zaid. Tapi beriringan dalam waktu yang begitu berdekatan. Makanya kalau di dalam alfiah itu kan apa nadami wal fa'ulit tartibi bitisoli wa summa lit tartibi bitisoli. Kemudian wali sababiyati yang namanya fa itu punya makna sababiyah. Wa yalzamuha at-ta'qibu. Fa yang mempunyai makna sababiyah itu akan otomatis memiliki makna ta'qib juga, beriringan. Contoh di dalam ayat Al-Qur'an fa wakazahu Musa faqadha alaihi. Nabi Musa itu kan diceritakan kuat banget ya. Nanti suatu ketika di dalam Al-Qur'an diceritakan pernah jotos wong lanang itu langsung mati. Ya, tangan kiwa kuburan, tangan kiwa rumah sakit, tangan tengen kuburan. Jotos langsung mati. Piye iku nek jadi petinju akeh sing rekut. Nabi Musa bawa kazahu Musa jotos hu ing rajul Musa sapa Musa faqadha mongko mateni. Mati. Jotos karo Musa mati. Makane Musa itu sering dibully gara-gara pernah mateni. Nabi Musa itu. Mangane nabi yo mengkono. Ana ning cerita Al-Qur'an. Ayatnya di surat Al-Qasas. Damsi pemuratan itu faedah Pripun? damsi pemuratan kan kemudian setelah Nek pemurotan ya, masalahnya kan nek takkib itu kan sifatnya maknawi ya. Maknawi. Jadi ya ilustrasikan sendiri kedatangan dia itu memang benar-benar beriringan. Nek secara terjemah ya itulah kelemahan terjemah bahasa Indonesia itu. Untuk mengartikan wallahi inna zaidan laqaimun ngono kan ra ono bedane sesungguhnya zaid benar-benar berdiri. Makanya sing jenenge bahasa Arab itu
banyak kiat-kiat atau cara-cara untuk memberikan makna yang lebih yang tidak dimiliki bahasa-bahasa yang lain. Dari segi tauhid saja nek kowe belajar balaghah tauhid bisa berkali-kali kan. Satu redaksi satu pertanyaan bisa punya tauhid yang begitu banyak. Sampai dikai sumpah, dikai inna, kok dikai lam ibtidak, kok dikai apa meneh. Lam ibtidak jadi dikai qad li tahqiq barang. Ngeri loh. Ya, ngeri. Makanya nek kemarin kita belajar Ghayatul Wusul bahkan dikatakan kalau yang namanya makna itu lebih luas daripada redaksi. Sehingga setiap makna nggak harus punya redaksi. Ya, Gus. Jadi makna itu begitu luas sehingga makna yang begitu banyak, makna yang begitu luas itu nggak sampai tercover oleh kata-kata dalam bahasa kita. Contohnya kue rasa senengmu koyo piye? Rasa senengku nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ya kan? Saking arep golek kata sing luwih banget daripada I love you opo. Nah, karena banyak makna yang tidak bisa tercover oleh kata-kata dalam bahasa kita. Nek sing dicontohno ning Ghayatul Wusul biasanya seperti bau. Contohnya bau sampah, bau jeruk, bau buah-buahan, bau kembang itu kan nggak punya istilah khusus dalam bahasa Indonesia. Meskipun bahasa Jawa juga ada seperti anak kambing, pedet. Tapi nek bahasa Indonesia duwe ora? Ya. Apa istilah anak kambing dalam bahasa Indonesia? Ya anak kambing. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di depan rumah. Dia nggak punya istilah. Tapi kalau bahasa Jawa punya istilah. Pedet. Terus orang Arab juga punya banyak istilah tentang kurma. Makanya kurma ono sing istilah tamer, rutop, bisher. Banyak sekali. Padahal satu buah. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan ya semua jadinya kurma. Paling mentok kurma kering karo kurma muda atau kurma basah mentok. Nah itulah yang namanya makna itu ternyata lebih luas dan nggak bisa tercover oleh redaksi atau kata. Ala kulli hal. Terus Wafi utawi huruf fi kulit zurfiyati iku kadhe makna zurfiyah. Wa musabati lan kadhe makna musabah. Wa ta'lilan kadhe makna ta'lil. Wa ulwi lan kadhe makna unjukna. luhur, dhuwur. Wa ulwi lan kadhe makna dhuwur. Wa tawhid lan kadhe makna wa ta widi dan kadhe makna ta'wil. Membalik. Ta'wid itu kan mengganti. Mengganti. Fabi makna ba'ilan kelawan makna ba. Ya. Wa bi makna Fabi makna ba'i dan kelawan makna ba. maknane ba wa bi makna Wa ila lan lan makna ila wa min wa kai. wa min lan min. Wa min. Nah, sudah cukup. Kemudian huruf yang selanjutnya adalah huruf fi. Fi, fa terus sama ya ya. Itu yang pertama menunjukkan makna dzaraf atau ruang. Seperti ayat dalam Al-Qur'an wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah atau mengingatlah Allah di hari-hari yang sudah tertentu ya, ditentukan. Wa antum akifuna fil masajid. Ini semua menunjukkan dzaraf atau ruang. Kemudian ada makna musahabah. Fi bisa mempunyai makna musahabah atau bersamaan. Seperti dalam ayat Al-Qur'an qala dkhulu fi umamin ay ma'ahum. Masuklah kalian semua bersama dengan para umat. Kemudian ada makna ta'lil atau mengemukakan alasan. Lamassakum fi ma afadtum ay li ajli ma afadtum. Karena. Kemudian untuk menunjukkan makna ulu atau tinggi atau luhur ya. La usallibannakum ala judhu'in nakhli. Padahal dalam ayat Al-Qur'an pakai redaksinya fi.
La usallibannakum, akan aku salib, sungguh akan aku salib kalian ala judu'in nahli, tapi redaksinya pakai fi. Fi bermakna ulu, fi judu'in nahli. Akan aku salib kalian atas pohon kurma. Kemudian punya makna taukid. Fi bisa punya makna taukid karena seperti ayat waqala rkabu fiha, ini sebenarnya kan cukup fi'il, fa'il terus maf'ul bih, enggak perlu pakai huruf jar juga wong dia sudah mutaaddi. Raqibtu al-farasa, saya tunggangi kuda, kan enggak perlu huruf jar. Tapi di dalam ayat Al-Qur'an ketika pakai redaksi raqiba, pakai fi'il amar, tapi di sini waqala rkabu fiha. Jadi aslinya adalah irkabuha, cukup gitu. Tapi kenapa kok redaksinya seperti itu? Ternyata fiha, penggunaan huruf jar fi pada redaksi yang seharusnya nggak harus pakai fi itu bisa punya arti taukid. Nah, itulah macam-macamnya. Taukid dalam bahasa Arab ternyata luas sekali. Bisa dengan banyak cara. Ya benar-benar yang namanya Nabi Nuh saat itu memang memerintahkan umatnya untuk masuk ikut ke kapal. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Wali ta'widi, kemudian punya makna ta'wid. Dicontohkan seperti lafaz darabtu fi man raghibtu wa asluhu darabtu man raghibtu fihi. Darabtu, saya telah memukul fi man, kepada orang harusnya. Harusnya kan dia sudah mutaati, sudah punya maf'ul bih tanpa perlu ada fi. Nah, kenapa kok demikian? Karena untuk ta'wid an ukhra mahdzufah, untuk menggantikan redaksi lain yang terbuang. Karena aslinya dari redaksi darabtu fi man raghibtu adalah darabtu man raghibtu fihi. Jadi fihinya yang di belakang dibuang, terus ditaruh di man, atau mannya yang dibuang ya, mannya yang maf'ul bih dibuang, kemudian karena telah dibuang terus digantikan makmulnya roghibtu. Roghibtu itu kan artinya kalau sama dengan huruf jar fi itu maknanya suka. Roghibaan kalau roghiba fi. Roghibtu angka itu namanya benci, tapi roghibtu fihi, fika itu namanya suka. Jadi bahasa Arab bisa seperti itu. Tergantung huruf jar yang berkaitan dengan fiilnya itu bisa punya makna yang beda. Seperti kemarin syahida lahu syahida. Bukan ini, kemarin bukan seperti ini sih. Roghiba itu punya dua makna. Kalau bersamaan dengan huruf jar an maka maknanya enggak suka. Tapi kalau roghiba fihi, roghibtu fihi itu namanya suka. Sama-sama pakai roghiba. Marghub fihi, marghub anhu itu beda maknanya. Kalau marghub anhu berarti tidak disukai. Kalau marghub fihi disukai. Jadi kalau darabtu fi man raghibtu berarti saya memukul orang yang saya cintai, yang saya sukai. Nah, karena man yang menjadi maf'ul bih itu dibuang, kemudian posisinya digantikan oleh fihi yang di belakang. Ta'wid. Wa bi ma'nal ba'i, kemudian penggunaan fi untuk makna huruf ba. Seperti dalam ayat Al-Qur'an, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajay yadra'ukum fihi. Yadra'ukum fihi. Fi yang paling belakang itu bermakna ba'i yadra'ukum bihi ay yakhluqukum, bermakna yuksirukum bisa babi hadal ja'al, bisa babi hadal ja'li bitawallud. Enggak tahu itu kalau dalam segi arti penafsirannya ayat ini seperti apa, saya kurang begitu paham. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja. Yang jelas secara zahir Allah menciptakan dari diri kalian berpasang-pasangan, wa minal an'ami, dan juga hewan-hewan ternak juga berpasang-pasangan. Itu berarti mutlak. Maknanya huruf ba. Ba nek kene. Nek ning kene pakai huruf bae sih bimakna yuksirukum bisa babi hadzal ja'li bitawallud. Wa ja'alaha az-Zamakhshari fi hadhihi al-ayah lidh-dharfiyyah al-majaziyah mithlu wa lakum fil qisasi hayatun.
Tapi nek iki ning taklikatku wa bi maknal ba kila ay maknaha al asli laha wa huwa al ilsaq, makna asline. Ini kan juga kan semua faedah kan ada di soke. Masih nggak tahu tetap orang Islam. Jadi melu makna asli bak iso. Ya nek ning kene sih kondone makna asline ba iku ilsaq, wa huwa al ilsaq. Wal aujah ayuqalu maknaha al-la'iq bil mahal min ilsaqin wa ghairihi. Tapi menurut komentar Hasyiatus Syarih ya. Hasyiatus Syarih berarti apa ini? Enggak tahu ini yang dimaksud beliau siapa ini. Itu dia bilang gini, wal aujah sing rodok dunung, al aujah. Paling dunung lah. Ayuqal maknaha al-la'iq bil mahal min ilsaqin wa ghairihi. Jadi kamu terserah mau pakai makna ba yang mana terserah, yang penting yang cocok. Pertama dia komentarnya gini, kila ay makna hal asli laha wa huwal ilsaq. Pakai makna ba yang ilsaq. Tapi wal aujah sing rodok sing paling dunung iku ya sesuai konteksnya. Kalau yang cocok itu pakai huruf jerba yang bermakna ilsaq ya monggo pakai ilsaq. Kalau mau pakai yang ba bermakna selain ilsaq ya monggo. Tidak terus kepada bahasa tidak terus pada ba yang makna aslinya adalah ilsaq tadi. Tapi huruf kafir bisa Pak? Hah? Huruf semua bisa. Kenapa? Maksudnya tergantung konteksnya. Enggak, iki ngomentari tentang apa jenis penggunaan huruf fi untuk menggunakan makna ba. Terus pertanyaannya kan pakai makna yang mana? Wong ba juga punya makna yang banyak. Tadi pertama dikatakan ya yang ilsaq karena ilsaq mana asli. Tapi ada pendapat yang lain yang aujah yang lebih dunung, lebih genah itu ya tergantung konteksnya. Wal aujah ini pertama. Wa bi maknal ba'i. Kila ay makna hal asli laha. Wa huwa al-ilsaq wal aujahu ayyuqal makna hal la'iq bil mahal. Ya kan? La'iq bil mahal artinya yang sesuai dengan konteksnya. Yang pantas lah pakai yang mana yang kamu sesuaikan dengan konteksnya. Konteks ayat tersebut gimana? Konteks redaksi itu seperti apa? Min ilsaqin seperti ilsaq monggo, wa ghairihi dan selain ilsaq monggo. Terserah. Kama yasyadhu lahu at-takdir bisabab fil ayah ata'iyah. Lah kalau ning kene ayat iki nganggone sababiyah. Berarti kan enggak harus pakai ilsaq kan, kita sesuaikan dengan konteksnya. Terserah pakai makna ba yang mana, yang penting sesuai dengan konteksnya yang layak. Wa bi makna illa, bisa juga pakai makna apa? Illa. Roger ila faraddu aydiyahum fi afwahihim ay ila afwahihim. Jadi faraddu aydiyahum, kembalikan tangan-tangan mereka ke mana ke mulut-mulut mereka, ay liya'adzu supaya digigit, liya'adzu 'alaiha min syiddatil ghaid, saking banget getinge, gemese dicokot tangane. Gigit jari. Gigit jari. Yang digigit yo kanggo jari ya. Nek ora ndek untu apa jenenge? Oh, gigit jari. Wa bi makna min, terus yang namanya fi juga bisa punya makna min, bisa diartikan dengan makna min seperti ayat dalam seperti sebuah contoh hadza dira'un fis saubi ay minas saubi. Yakni fala ya'ibuhu likillatihi. Ini jarang sekali itu. Kemudian lanjut ya. Van, ini Van. Coba. Maka ilan huruf kai. Maka itu huruf kai li ta'lil tim ana ta'lil. Mai mana an kelawan maknane an al masdariyah. Ti Nah, kemudian kai punya makna taklil ya. Itu biasanya kai sing termasuk amil nawasib ya.
Dia akan menasabkan fi'il mudhari'nya tapi dengan an mudmarah, an yang tersimpan. Seperti contoh jitu kai anzurok, aku datang untuk melihat kamu. Untuk melihat kamu. Ai li an anzurok. Kemudian yang namanya kai juga punya makna, bisa memakai makna an masdariyah. Bi an tadkhula 'alaiha alamu. Tapi harus dimasuki lam dulu kainya. Kan ada kai sama likai kan biasanya dalam penggunaannya. Nah, yang likai ini berarti pakai makna an masdariyah. Contoh, jitu likai tukrimani, aku datang untuk memuliakan, agar kamu memuliakanku. Jitu likai tukrimani, aku datang agar kamu memuliakan aku. Ai li an tukrimani. Ai li an tukrimani. Berarti di situ ada annya, kainya langsung digantikan posisinya menjadi an, li'an tukrimani. Harus, syaratnya harus dimasuki lam terlebih dahulu. Kemudian lanjutnya Gus. Kau mencantumkan isim gitu. Fakulun, fakulun, iku ismun, iku isim. Nah padahal kemarin kita bahasanya mabahis al-huruf kan judulnya pertama. Ini tiba-tiba ada kulun. Aku tahu nemu kitab judulnya itu apa sih, lali aku ya Allah. Jadi karena ada pihak-pihak yang selalu menggembor-gemborkan bid'ah, kemudian mereka pakai dalil kullu bid'atin dolalatun, kullu dolalatin finnar. Kemudian ada sebuah kitab yang ditulis secara khusus untuk menjelaskan arti kata kul. Pernah tak download, tapi boning di downloadanku. Aku reti kuwi saat aku nonton apa jenenge, ndelok muhadharah YouTube Syekh Utsama Al-Azhari. Ahkamul kul fima alaihi tadul. Judulnya kitab iku. Ning kono bahas kulun tok. Kamak jadi satu buku. Ahkamul kul fima alaihi tadul. Ahkamul kul tak golekane kitabe. Langsung tak download bariku terusan. Jadi kalau orang-orang pihak sebelah itu kan, tangga sebelah itu kan langsung, ya pokoknya semua bid'ah gitu kan. Nah, ketika kita menanggapi seperti itu gimana? Padahal kulun itu dalam penggunaan orang Arab aja beda-beda nanti. Ahkamul kul fima alaihi tadul. Tahmil kitab Ahkamul kul wa ma alaihi tadul. Punyanya Taqiyuddin Subki. Anaknya kah? Bapaknya? Bapaknya ya? Anaknya Tajuddin. Oke, Ahkamul kul wa ma alaihi tadul, taklif Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subuki. Tahqiq Ad-Doktor Muhsin, Jami'ah Baghdad, Kulliyatul Adab. Bagus juga ini kitab ini. Kok golek ning internet. Ahkamul kul wa ma alaihi tadul. Jenenge wae apik kok. Enggak iso pas ngono. Kulun, yuk lanjut. Ismoniku isim listibraki afrodil munakari. Kedua makna ngentekno amrih ngentekno piro ijene isim nakir isim nakira. wal mu'arraf lan isim makrifat al majmu ikang den kumpulake Kang den gawe jamak. al majmu ikang den gawe jamak wa asyil mu'arrafi lan piro-piro bagiane isim makrifat al mufradi kang mufrad. Nah, wis ngono sik. Kemudian kulun, meskipun nggak tahu ya ini alasannya kenapa beliau menyertakan kulun, padahal kulun itu ismun, padahal kemarin di awal bab yang kita bahas huruf ya. Huruf.
Nggak tahu nanti mungkin ada alasannya atau enggak, saya juga kurang tahu. Kemudian kulun itu adalah isim, berlaku sebagai isim, kemudian fungsinya untuk menghabiskan seluruh afrod atau apa ini cara bahasa Indonesia ya? Seluruh bagian individual yang tercakup dalam sebuah sigot atau redaksi yang umum. Afrod individual. Jadi kalau ada reduksi nakirah itu kan berlaku umum kan biasanya. Nah, adanya kulun itu ya untuk mencakup seluruh individual yang tercakup oleh sigot nakirah tadi, al-munakkar. Contoh kullu nafsin dha'iqatul maut. Berarti di sini al-munakkar sigot nakirahnya adalah nafsun. Jadi semua tanpa terkecuali kan akhirnya. Jadi istighraq afrod semuanya hingga habis dicakup semua totalitas. Kemudian ada wal mu'arrafil majmu'. Kadang kulun itu digabungkan. Kalau yang contoh kullu bid'atin dhalalah itu berarti yang munakkar kan? Munakkar. Berarti dia istighraq afrodil munakkar. Tapi ada juga redaksi-redaksi Arab yang mudhof ilaihnya itu berupa isim ma'rifah tapi dalam bentuk jamak. Nah, itu juga bisa dicakup keseluruhan individualnya yang tercakup dalam redaksi tersebut dengan adanya lafaz kullun. Istighraq, afrad, al-mu'arraf, al-majmu'. Contoh kullul abidi ja'u. Semua budak telah datang. Kemudian ada juga faedah yang lain dari kulun itu bisa mencakup secara totalitas bagian-bagian yang menyusun redaksi yang ma'rifat tapi tidak jamak, mufrad dia. Jadi sesuatu yang mufrad tapi dia punya bagian-bagian yang menyusun mufrad tersebut. Nanti bisa jelas dalam contohnya. Seperti contoh kullu zaidin. Zaidin ini mu'arrafnya dengan alam kan, nama. Atau kullu rajuli, mu'arrafnya dengan alif lam. Kullu rajuli atau kullu zaidin. Kullu rajuli aja. Kullu rajuli hasanun. Semua laki-laki tampan. Tapi yang dimaksud semua laki-laki di sini ai kullu ajza'i. Bukan tampan ya berarti. Seluruh bagian-bagian yang menyusun seorang laki-laki itu baik. Mbuh piye iku nek cara wong Arab iku mbuh pengimajinasian maknanya itu seperti apa? Kullu rajuli hasanun. Ai kullu ajza'ir rajuli hasanun. Semua bagian laki-laki itu baik. Itu bagus. Tahap itu maksudnya mengungkapkan seperti itu. Dan itu yang al-mu'arraf al-majmu' kan contoh keduanya kullu dirhami surifan. Sirfun. Dirham ini kok buatan masuk dirham aneh jamak. Namu jangan dirham. Yang aku tulisannya darohim. Darohim. Nah, munamu darohim atau dirham? Wah, berarti enggakmu. Nah, itu jelas rak ala sawab wis. Ngarep ae wis jelas kok. Al-mu'arraf al-majmu'. Haromen. Masa contohnya malah mufrad kan. Surah ala sawab nih iku wis. Kemudian lanjut lagi, Gus. Lam al-jaratu kang ajarake ditaklili kutim ana taklil walil istiqaq lan kutim ana istiqaq walil qisas lan kutim ana qisas walil milki lan kutim ana milik walil sayyurat lan kutim ana sayyurat dadi walil tamlik lan kutim ana tamlik wasibihi lan Serupane tamlik. Walil tauqitin nafilan karena lan kutim ana muatake nafi wali ta'diyah lan makna ta'diyah wali tauqid lan makna tauqid
Wa mana ila lawan makna mana ila, wa ala mana ala, wa fil mana fi. Wa indal mana inda, wa ba'dal mana ba'da, wa min. Man mana min, wa an mana an. Oke ya. Kemudian lam huruf jar ini punya makna yang begitu banyak sekali. Yang pertama makna taklil, mengemukakan alasan. Contoh di dalam ayat Al-Qur'an wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Aku turunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Qur'an. Tujuannya untuk apa? Alasannya, motifnya apa? Litubayyana linnas. Agar kamu menjelaskan kepada manusia. Taklil. Allah turunkan dengan alasan supaya Muhammad bisa menjelaskan kepada umat manusia. Kemudian ada makna istihqaq, berhak. Berhak dicontohkan di sini an-naru lil kafirin. Jadi yang namanya neraka itu berhak didapatkan oleh orang-orang kafir. Kemudian punya makna ikhtisas. Al-jannatu lil mu'minin ay na'imuha mukhtassun bihim. Surga, kenikmatan surga khusus dimiliki khusus bagi orang-orang mukmin. Kemudian kepemilikan. Contoh dalam ayat Al-Qur'an lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang di bumi itu milik Allah. Kemudian makna sayrurah. Ayil akibah, konsekuensi akibah itu. Faltaqatahu, kemarin contoh apa iki? Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Contoh majaz. Majaz yang berlaku di huruf. Majaz yang berlaku di huruf. Qad yakunu fil harfi kan kemarin. Qad yakunu al majazu fil harfi. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Redaksi yang mana? Lam yang mana di sini? Hah? Liyakuna ya. Liyakuna, lam yang ada pada redaksi liyakuna. Itu yang dimaksud sayrurah. Karena saat itu istri Fir'aun itu memungut Musa ketika Musa dialirkan di sungai. Kemudian ditemukan oleh istri Musa. Nah, setelah ditemukan, akibatnya apa konsekuensi ketika dipungut? Konsekuensinya liyakuna lahum aduwan wahazana. Jadi musuh. Justru menjadi hal yang membuat sedih Nabi Musa dan Nabi apa jenenge Firaun dan bala tentara nih. Jadi Musa sedihno gara-gara Musa urip. Karena saat itu Firaun memang gencar melakukan pembunuhan kepada bayi lelaki yang terlahir kan. Sampai mengirim bala tentara untuk observasi lapangan. Nek ono bayi lanang lahir pateni. Ya, itulah wa makaru wa makarallah. Mereka melakukan usaha untuk agar Musa tidak pernah hidup sampai dewasa. Ya jenenge Allah ya wa makaru wa makarallah. Nek dhek melakukan tipu daya, Allah yang maha menipu daya, khairul makirin. Sing gawe urip kok. Mbok kelah. Ya maka Allah kan Iya, anane kuwi tapi kan Allah khairul makirinnya niku ana hakikat. enggak ngerti ya. Mungkin ya mungkin ya majaz. Berarti napa? Bu nek ayat Al-Qur'an. Bu golek buka tafsir e wae. Jaza, maknane mujazah, pembalasan. Awak jenenge ndek majaz lil musyakala liwukuihi fi suhbatihi, iya kan? Liwukuihi fi suhbatihi.
Hadi sayrurah iku maknane akibat. Di faltaqatahu alu Fir'aun, keluarga Fir'aun atau istri Fir'aun itu memungut Nabi Musa, akibatnya menjadi musuh dan yang membuat mereka sedih. Wali tamliki, kemudian yang namanya apa tadi, lam juga punya makna tamlik, seperti contoh wahabtu lahu sauban, aku berikan kepada dia sebuah pakaian, atau syibhul milk, syibhut tamlik, seperti dalam contoh wallahu ja'ala lakum, karena segala apapun yang ada di dunia ini kan sebenarnya milik Allah. Ketika Allah bilang wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, Allah jadikan bagi kalian dari diri kalian laki-laki azwajan, pasang-pasangan, atau istri atau suami bisa. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan, dan aku jadikan bagi kalian dari istri-istri kalian anak dan cucu, banina wa hafadatan. Gak mau. Anak itu janjane iso mbok nisbatno iku anakku ora. Anak itu iso dimiliki ora. Dek kan merdeka dul. Ya wis. Maksudnya hakikatul milki iki enggak terwujud, ngono lho. Anakku, iya iku memang anakmu, tapi iku sibhut tamlek ngono kuwi, sibhul milki. Karena bagaimanapun dia itu merdeka, bukan budak. Ya nek budak iku jelas iku milik. Karena dia seperti benda. Makanya nek masalah budak iku ora oleh nerima warisan kan gara-gara apa? Gara-gara budak ora iso duwe kepemilikan. Mau kowe budak bapakmu merdeka, bapakmu mati, duwe bondo akeh. Kowe ora iso marisi bandane bapakmu. Karena apa? Karena yang namanya budak itu seperti barang. Laptop, iki pulpen sapa? Pulpen laptop, ora mungkin. Karena laptop itu enggak punya kemampuan untuk menguasai atau memiliki atas sebuah harta. Sehingga kalau kamu tetap legalkan warisan dari ayah kamu berikan kepada budak, anaknya yang jadi budak, itu seakan-akan kamu memberikan warisan kepada majikan budaknya. Wong apa sing diduweni budake iku nggone majikane. Seakan-akan kan marisi wong ora ana hubungane. Ora ana hubungan nasab, ora ana hubungan nikah, ora ana hubungan malah. Makanya gak iso. Karena budak itu enggak punya kemampuan tahu istilah, enggak punya kemampuan istilah. Apa Mas? Nah, tak ngerti jenengan gedana. Jawabnya tetap gak ada. Tapi itu sibhul milki. Seperti Allah mengatakan ja'ala lakum, bagi. Kata-kata bagi kan seakan-akan itu milik kalian. Tapi itu seakan-akan sibhul milki. Sibhut tamlik ya. Nek ning kene ai min haitsul hajar wal amr wan nahyi wa ghairi dzalika. Sibhut tamlik. Ya anak kan mbok larang ya kena, mbok batesi mobilitasnya juga boleh kan. Ora oleh metu rono. Ora oleh dolan-dolan. Kayak kan iku nggonmu. Tapi sebenarnya anaknya ora nggonmu. Cuma metune lewatmu. Isi tamlik. Wali taukidin nafi, kemudian lam juga punya makna taukid nafi. Wa makanallahu liyu'adzibahum. Tapi konteksnya harus ada makanane mesti iki. Nafi. Wa makanallahu liyu'adzibahum ma anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka kalau Nabi Muhammad berada di antara mereka. Selama masih ada kamu, insyaallah teman-teman kamu enggak akan saya hukum. Tidak kena syafaat awakmu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak akan.
nggak akan menyiksa mereka selama kamu masih berada di antara mereka. Ini taukidun nafi. Jadi maknane nafinya semakin kuat. Ya inilah sing jenenge bahasa Arab iki ternyata masalah taukid itu banyak cara. Banyak cara. Iku nek cara di cover kanggo bahasa Indonesia ora mungkin ngatasi. Enggak mungkin ngatasi. Wes kompleks banget bahasa Arab itu, edan wae. Ri bahasa Arab itu. Wali ta'diyah, kemudian lam bisa punya makna ta'diyah. Ma'adroba Zaidan li amrin. Ma'adroba, betapa hebatnya pukulannya Zaid terhadap Amr. Ma'adraba ini ta'jub. Ma'adraba Zaidan li amrin. Harusnya kan cukup Amron langsung dadi maf'ul bih. Tapi karena adroba iku wis ora dadi fi'il, sehingga ta'jub, seakan-akan kemuta'adiyahnya enggak ada secara redaksi, tapi dengan bantuan lain. Cara maknanya pripun sih ta'jub ini? Buh gawu utawi suci-suci. Bodoh utawa apa suci. Nah, mbuh iku sing cah Jawa-Jawa iki sing ngerti. Aku ora tau kok. Piye maknane? Buh gawu utawa apa suci-suci. Iya, maknane ngono. Iku nek manane yani buh gawu utawi apa suci-suci. Adroba iku mukul. Zaidan ing Zaid. Kok dadi sing dibuka? Bravo. Masa Zaid? Aku sendiri rak tahu krungu secara langsung carane maknane sing ta'jub nek nganggo klasik bahasa klasik itu. Iki ada kok sing kulino-kulino ning pondok iki. Terus sebenarnya ma akrama Zaidan, betapa mulianya Zaid. Ma ajmala wajhak, betapa tampannya wajah kamu. Ma ajmala wajhak. Ma buh gawu utawi apa suci wiji. Ajmala iku ganteng. Wajhaka dadi apa wajhaka? Nek ning alfiah madheme piye sing ta'jub? Suhmi masukin. Piye? Sumi masukin kota Jubi angkata bima baru kurang biarat musim dimana India kan biasa. Iya deh, tapi kata itu kan maksudnya akan terus masukin. Bi'af alan tik ba'da ma ta'ajuba Ausi bi'afil ba'da majrurin Ausi bi'afil qabla majrurin Biba terus Tidak kita bukan. Apa kalian ini masih di mana? Kalau yang jelas no iku nih Eropa sing Orang saya sih pak. Ibu laki lawan laki lawan. Ini lari, cuma yo kayak itu. ini jajal dibuka aku juga suwi ra ketemu maknane sing kok ta'jub. Jarang masalah ini. Mulane biasane iku ning ungkapan-ungkapan apa jenenge conversation ya kan sedang muhadasah omong-omongan ngobrol kok apa jenenge wajahmu kok glowing ya ma ajmala wajhakmu Fitnah. Berarti saya pak. Besara tanggung kawan. Mbok iki tanggung jawab iki sing jodoh mondok-mondok iki sing krungu. Lu ngaku aku mondok ya 6 tahun tok ning Kudus bariku terus ngoro kono ya ora tau kepethuk utawi iki iku. Padha wong Arab ya sing diwaca Arab jelas kene nggo bahasa Arab. Ya, soro because ta'ajub. Ta'ajub sendiri kan ta'ajaba itu kan lazim kan. Sehingga soro because ta'ajub bihi laziman. Karena redaksi ini dipergunakan untuk ta'ajub, ta'ajub sendiri itu sesuatu yang lazim. Sehingga dia jadi lazim ya ta'adda ila fa'ilihi bil hamzah.
ta'adda ila fa'ilihi bil hamzah wa ila maf'ulihi bil lam. Wa ila maf'ulihi bil lam. Nah iki ya ta'adda ila fa'ilihi berarti Zaidan dadi fa'ile. Tapi posisinya mbuh diterkib apa arti aku? Secara makna dia fa'il kan, ma'adroba Zaidan. Betapa hebatnya pukulannya Zaid. Tapi diwaca nasab. Ya ada seolah butuh maf'ul. Laziman yata'adda ila fa'ilihi wa ila maf'ulihi bil lam. Jadi seolah-olah sih terus nanti terkait terus maf'ul. Yata'adda itu sebenarnya kan apa ya? Keadaan dia itu harus punya makmul gitu loh. Punya makmul yang melebihi dari hanya sebatas marfu' saja lah piye iku. Definisi ta'diyah itu. Bencana ya iki ya tugas sing do mondok-mondok iki. Sing jodoh sregep sinau sorof. Bisa aku suara Pak. Suara aku Pak. Sisilan kok. Nau suara tapi yang sisilan kok. Nanti saya ngelotok nek bahas masalah ya khudu maf'ulan bihi memang. Jadi seakan-akan Zaidan ya kudunya di maf'ul ya. Tapi mungkin maf'ulun fil lafzi tapi fa'ilun fil makna ngono piye? Mungkin seperti itu. Jadi secara pengeropan tarkib dia tetap ditarkib jadi maf'ul bi. Cuma secara makna posisinya fa'il. Ya, kalau tugasmu itu mengkaji ma'adroba Zaidan di maknane cara klasik ku piye. Gawe utawi apa suwi-wiji adroba iku mukul Zaidan ing Zaid di amrin marang Amr. Gumune gumun pukulane Zaid. Berarti gumunku iku ning Zaid ngono lho. Kira? Ya ning Zaid, tapi apa nih pukulane kan ngono. Maf'ul. Makane laziman ya ta'adda ila fa'ilihi. Terus wali tauqidi. Kemudian punya faedah tauqid. In kuntum lirru'ya ta'burun. Karena sebenarnya nek redaksi ta'burun niku ya apa maknane? Ibroh. Angen-angen. Berpikir. Harusnya nggak perlu pakai lam. Kuntum lirru'ya ta'burun. Ini ceritanya Nabi Yusuf kan. Kuntum lirru'ya ta'burun. Nabi Yusuf bisa ngeramal mimpi. Kayak iso Cik? Kayak bisa Pak. Kayak iso. Delok iku ra. Tafsir mimpi. Ngono wong sing iso nakwil iso nafsirkan mimpi iku sinaune saka sapa ya? Ono kitab hikmah ya? Ono. Aku kadang ngejok ditakoki emange aku ahlul ibroh awono. Kuntum lirru'ya ta'burun lastu minal ladzina na'buruna lirru'ya. Pada kewakian terus di sana. Susian. Susian. Sembuh aku isra tertarik kenapa tidak ngono kuwi. Kayak nasab niku piye, Pak? Ahli nasab niku piye? Nek nasab jelas, ahli nasab itu dia perlu observasi lapangan. Biasanya kadang nanti sikile tok ketok.
Ahli nasab. Sing mbok maksud ahli nasab ku kok ngono, ahli firasat paling. Ahli nasab kan ngerti jere apa pengarap kan ngono. Nanti si kereta iki bini sapa dia. Iku ora ahli nasab istilahnya. Jadi gede. Nek firasat iya ono, bahasa Arab ono. Wong Arab ono. Bisa dari ndeloki apa jenenge anggota tubuhe. Iki iso ngerti. Saiki duwe sifat piye. Bola iku ancen ono ilmune sih. Tapi ilmune ya dugaan ora iso mesti. Nek Itu kan pasti ya. Hmm? Itu kan pasti. Bener. Mbok ngono. Wa bimakna ila suknahu li baladin ay ila baladi mayyitin. Aku sirami kepada daerah yang mati. Wa bimakna ala yakhiruna alal adqan. Sujada. Terus yakhirun alal adqan. Kemudian bimakna fi nadha'ul mawazin al-qista fi yaumil qiyamah. Wa bimakna inda ya laitani qaddamtu inda hayati. Indah hayati karena maknanya andai saja saya bisa menyuguhkan semasa hidupku. Ya laitani qaddamtu li hayati. Wa bimakna ba'da aqimis sholata liduluki syamsi ay ba'da duluki syams. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Wa bimakna min sami'tu minhu surakhon. Saya mendengar darinya sebuah surah itu ya sesuatu yang keras suaranya. Teriakan surah. Teriakan mana? Wa bimaknaan wa qala alladziina kafaru 'anil ladziina amanu. Tentang mereka, tentang orang-orang yang beriman. Tentang orang-orang yang kafir bicara tentang orang-orang yang beriman. Wes itu kono ya. Ini ono faedah iki. Wa'lam anna dalalata harfin ala makna harfin akhar madhabul kufiyin. Amal basriyun fadzalika indahum ala tadminil fi'lil muta'alliqi bihi. Fi al-muta'alliqi dzalikal harf ma yasihu ma'ahu makna dzalikal harf 'ala al-haqiqah li anna tasarrufa indahum fil fi'li ashalu minhu fil harfi. Jadi penunjukan sebuah huruf atas makna huruf yang lain itu mengikuti madhab orang-orang kufar. Karena kalau orang-orang Basrah menolak hal itu, tidak bisa. Mereka akan menyimpan atau memunculkan sebuah fiil yang muta'alliq bihi dzalikal harfu, yang ada kaitannya dengan huruf tersebut. Ma yasihu ma'ahu makna dzalikal harf, sehingga nanti maknanya bisa sahih. Alal haqiqah, sesuai dengan hakikatnya. Ya, intinya orang-orang Basrah penggunaan satu huruf untuk makna huruf yang lain itu ya tetap pakai hakikatnya. Cuma kita perlu yang namanya mengira-ngirakan fiil yang layak untuk dikaitkan dengan huruf tersebut. Takaluf ngengel-ngengel. Di anak tasarruf indahum fil fi'li ashalu minhu fil harf. Terus, Mam, gue Mam. Diwujudi satihi karena wujudi syarat raula. Afil mudhari iyatin ing dalam mudhari iyat. Wono yae kan mu. Mudhari iyah ngono ya. Wono yae. Wono
Mangku kok ora ono. Ilmu dzarfiyati Sisi di At-tahzid nganggo titik. tahdid kang bangsa tahdid. Ora ngono, at-tahdid itu dadi utawi. Kita bahas dulu yang laula itu adalah harf. Laula itu huruf. Pertama kita yakini samakan persepsi kalau laula itu huruf. Nah, maknanya apa? Masuknya pada jumlah ismiyah ya, masuknya pada jumlah ismiyah. Nah, kalau masuk pada jumlah ismiyah maka maknanya apa? Imtina ujawabihi. Tidak terwujudnya jawab. Li wujudi syartihi. Andai saja syaratnya terwujud. Contoh, laula zaitun la ahantuka. Imtana al-ihanah. Andaikan bukan Zaid, andaikan Zaid tidak ada, la ahantuka, pasti aku akan menghina kamu. Di imtana al-ihanah jawabe, la ahantuha kan jawab. Imtana atil ihanah liwujudi Zaid. Jawab itu akan tidak terwujud karena terwujudnya syarat. Jenenge laula al-imtinaiyah. Imtina'u jawabihi liwujudi syartihi. Lah kenyataane laula zaitun niku berarti isbat nek Zaid ana apa ora? betul Pernyataan laula zaitun niku berarti ngakoni nek Zaid ada. wujud, berarti syaratnya wujud kan? Akhirnya jawabnya gak wujud. Jawabnya terlarang, jawabnya tercegah. Laulaka lama khalaqtul aflaka. Jawabnya kan tidak aku ciptakan. Nah, tidak aku ciptakan itu tidak terwujud karena wong ditantani Gusti Allah nyiptakno. Nah, gara-gara apa? Gara-gara syaratnya wujud. Apa syaratnya mau? Muhammad wujud nyatane kok. Nek ning apa jenenge? Ning burdah ya. Ning burdah ana juga nganggo laula. Ngene kalimatnya. Kok lali sih aku? Tidak. Wa kaifa tad'u ila dunya dzururatu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana mungkin terdesaknya kondisi seseorang itu merayu dia agar mau menerima dunia. Bagaimana mungkin kondisi terdesak yang dialami oleh seseorang itu bisa menggoda dia untuk mau menerima duniawi. Laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Wong padahal andaikan dia tidak wujud, dunia seisinya enggak mungkin ada. Dunia seisinya kan lama khalaqtul aflak kan gara-gara wujudnya Kanjeng Nabi. Wong wujudmu iki gara-gara aku butuh kowe iki lho. Ya kan? Sangar Imam Busiri. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Aku butuh dunya, kowe sing butuh aku. Aku gak akan mungkin tergoda dengan dunia. Dunia seisine iku wujud gara-gara aku. Laulaya lam takhruj anta. Andaikan bukan karena aku ada, kamu gak mungkin ada. Kowe tok godho aku terus aku kegodho ngono, ra mungkin, mustahil. Aku kowe sing butuh aku sing butuh kowe. Ngeri. Oke, fatad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Bagaimana mungkin kondisi mendesak yang dialami seseorang itu bisa merayu dia untuk mau menerima dunia, sedangkan dia sendiri menjadi syarat terwujudnya dunia itu.
Andai kan dia nggak ada, dunia itu nggak mungkin ada. Maka saat dia terdesak, apakah dia butuh sama dunia? Ya nggak mungkin. Kamu yang butuh saya, bukan aku yang butuh kamu. Sing butuh moro. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Aku nek sore ngaji burda. Nek sore yang maca ke burda, bocah. Jadi salah kok, caption salah kok. Kapsen sing ndi? Caption sing ngaji soal. Tak tulis burda. Oh, tak cek neng keliru aku lho iki. Keliru ngei judul. Itu jenenge laula alim tinaiyah. Kemudian wa fi dukhulihi alal jumlah. Tapi kalau dia maksudnya pada jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah ana sing mudhari'iyah. Kalau jumlah mudhari'iyah, maka yang dimaksud di sini laula di sini adalah makna tahdid. Tahdid itu maknanya menyuruh tapi dengan menyuruh tapi bil hasi. Bil hasi itu maksudnya ya benar-benar jangan sampai ditinggalkan. Memotivasi, mendorong hasil. At-talab bil hasi. Laula tastaghfirunallaha bimakna istaghfiruhu wala budda, harus. Jadi ngongkon tapi ngongkone sing sajake maksa ngono lho. Ngongkon sing maksa. Iku jenenge tahdid. Ngongkon tapi rodok maksa. Istaghfiruhu wala budda. Ora intimidasi ya. Intervensi ya. Mubtada khabare mau fi mukhbar muqaddam. Wa fi lan iku tetep ing dalem jumlah sing mudhari'iyah bangsa fi'il mudhari' at-tahdidu utawi makna tahdid. Wal ardulan Dados khab niku at-tahdid dados sobat. khabare wae ra apa ya. Ngono ya iso kok. Laula kan mau pertama laula utawi laula. Harfun iku huruf, maknahu kang utawi maknane laula fi al jumlah al ismiyah iku imtina'u jawabihi. Wa fi lan ing dalem berarti iki ta'alluqe fi iki ning maknahu. Ta'alluqe ning lafaz maknahu. Iku juga bisa kok. Tapi mbok waca khobar muqaddam ya iso. Lan iku tetep ing dalem manjinge laula ing atase jumlah mudhari'iyah at-tahdidu utawi makna bisa juga. Jenenge nahwu lan sakarepmu kare piye kowe ning arahke wong nahwu maknane arah. Ittajih nahwahu. Wal ardu maknane al ard. Al ardu. Wa huwa talabun bilinin. Meminta, menyuruh tapi alus. Nek mau sajake kaya rodok maksa ngono lho. Khas dudu hisi hasun. Mendorong. Contohnya dalam ayat Al-Qur'an, bukan ayat Al-Qur'an ya. Laula akhartani. Oh, ayat Al-Qur'an ya. Ning surat Al-Munafiqun laula akhartani ila ajalim qarib. Laula akhartani ila ajalim qarib. Surat Al-Munafiqun ya, setelah surat semua. Itu maknanya al-arad. Al-arad itu tolabun bilinin. Meminta melakukan sebuah aktivitas tapi dengan cara yang halus, enggak terlampau paksa, enggak terlampau ngoyo. Mbok yo laula akhartani ila ajalin qarib. Terus lanjut Mam. Wal madiyatilan jumlah madi, jumlah kang bangsa madi nggunakmu a nek nganggo lam ya li taubih atau bingung Ini kan waktu kata atas iya harusnya ngono
Mbok nggon ku anggone li taubi. Padha kabeh. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Apa sing kudu nganggo papat saksi? Saksi zina. Kan zina tok liyane ra ono cukup loro. Zina tok. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Ini maknanya malah ngece, taubih, menghina. Wabakhahumullahu ala adamil maji bi syuhada. Allah menghina mereka karena apa? Karena mereka tidak mampu mendatangkan 4 saksi bima qaluhu minal ifki, pada apa yang mereka ucapkan, pada kebohongan yang mereka ucapkan, bima qaluhu minal ifki. Wa wa fil haqiqah mahallut taubih. Laula ja'u teguran, celaan, teguran, dampratan taubih, didamprat. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Iku maknane wabbahumullahu ala adamil majid. Mencela. Terus mam. Wala taridu aja turidu. Nek turidu ana yae sause ra. Wala taridu lan ora ngarep sira dengan. Waroda iki. Waroda kayak wa'ada itu, wa'ada ya itu. Waroda ya ridu. Senau sorok ora kowe. Wis ora bener, Pak. Tidak misal awi. Ana sajane afelu, tak fi'il kudu Tiga. dua. Wis ora ono usah. Wala taridu lan ora tumeka apa laula linafi kedue makna nafi. Wala istifhami lan ora kedue makna istifham fil asain dalam mendapat sing luwih sahih. Nanti laula tidak diperuntukkan untuk makna nafi ataupun makna istifham, bertanya. Saiki aku sing maca. Walau lan lau. Utawi lau syarton iku dadi syarat lil madhi kedue fi'il madhi. Kasiron lawan akeh ya. Contone lauja Zaidun la akramtuhu. Walil mustaqbali bisa juga untuk makna mustaqbal tapi berlaku sedikit qalilan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim. Jadi lau itu bermakna syarat. Berlaku banyak untuk fi'il madhi, sangat sedikit berlaku untuk mustaqbal. Bukan untuk fi'il madhi, untuk waktu yang terlewat, bukan fi'il madhi, untuk waktu yang terlewat. Jarang sekali untuk waktu yang akan datang, tapi ada. Contoh dalam ayat Al-Qur'an wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha. Iku surat An-Nisa. Sing jelasno tentang sing sakwise kok ayate masalah warisan niku mau. Ayate piye nek warisan? Auladikum lil zakari mislu hadil unsayaini. Yes ya gue lah menunggu pokoknya. Summa nuli keri nuli keri apa iki? Nuli keri kila summa kila mongko nuli den ngendikake ya utawi lau limujarradir rabti iku tetep kedue makna mligine nyambung atau mligine mengaitkan, menghubungkan. Robet naleni kan. Lil jawabi marang jawab bisyarti kelawan syarat kain kaya in. Li mujarradir rabat hanya sebatas untuk mengaitkan atau mengikat saja. Ning kene nek ning taklikatku dijelasno mujarradur rabat iku apa bi alla yadulla illa ala ta'liq fil madhi. Tidak menunjukkan arti apapun kecuali hanya untuk menghubungkan fil madhi, ala ta'liq fil madhi. Kama la tadullu'in illa ala ta'liq fil mustaqbal. Hanya mengaitkan dengan zaman yang sudah terlewatkan menurut laune. Walasahu tapi pendapat sing luwih sahih annaha iku sak temene lau nggih
iku lintifai jawabiha. Lintifai jawabiha iku kedue makna intifa jawabiha. Ilangi utawa ora anane jawabe lau bintifai syartiha kelawan ora anane syarate lau kharijan ing dalam kenyataane. Kharijan ing dalam kenyataane. Jadi menurut pendapat yang sahih lau ini makna yang kita ambil dari lau adalah intifaul jawab bintifais syarti kharijan. Tidak adanya jawab karena syaratnya tidak terpenuhi. Lau jitani akramtuka. Andai kamu mendatangiku, aku akan memuliakan kamu. Tapi kenyataannya tidak. Ya andai kok. Ngandai-ngandai kan berarti ora wujud. Ya kan? Andai-andai. Jadi dari awal wis intifa. Syaratnya wis diintifa ya otomatis jawabe intifa. Andai ngono lak kowe mampir lak tak sogati ya. Nek mampir tak sogati. Nek mampir itu lah isbat ora mampir. Nek mampir. Waqat tari itu lan terkadang tumeka apa lau li aksihi swalike lintifai syartiha bintifai jawabiha. Diwalik malah. Untuk menunjukkan ketiadaan syarat sebab jawabnya tidak ada. Tapi semua itu ilman yang ini berarti maksudnya apa ilman yang ini? Ilman ailil ilmi bimdina syar'i. Ilman krana ngerti ya, krana ngerti. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kalau kamu pahami ayat ini, lau kana fihi ma andaikan di langit dan bumi ini ada Tuhan kecuali illa ini bermakna ghaira. Ya Gus. Ya kan? Lau kana fihi ma alihatun ghairallah kan maksudnya ngono. Andaikan di muka bumi ini atau di langit ini, di muka bumi dan muka langit. Muka bumi nek langit itu gabungannya karo kata apa? Nek bumi muka, nek langit. Muka bumi dan langit. Andaikan di bumi ini dan langit ini ada Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi ini akan hancur. Ini cara bahasa Indonesia langit termasuk bumi ya. Langit termasuk bumi ya. Iya juga sih. Di atas bumi aku berpijak, tapi rak mencakup langit loh. Iya, sebelah tergantung penggunaan kata Arabmu kono. Fayuk lama intifa'u ta'adutil alihah, maka bisa diketahui kalau lebih dari satunya Tuhan itu tidak ada, itu karena kita tahu kalau kerusakan di muka bumi ini tidak terbukti. Berarti syarat itu sendiri itu intifa tidak ada, tapi tergantung dari jawabnya. Lafaz data kan jawabnya. Justru jawab ini yang menjadi acuan intifanya syarat. Diwalik malah. Harusnya jawab itu bergantung pada syarat. Tapi iki gak intifae jawab bergantung pada intifae Syarat. Intifae syarat bergantung pada intifae jawab. Ilman, karena kita tahu dalam kenyataannya dunia yang kita tempati ini tidak rusak. Ini kan dalil taat, dalil apa jenenge wahdaniyah kan? Dalil nakline wahdaniyah. Laukana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Lah nyatane jawabnya terwujud gak? Tidak terwujud, berarti intifaul jawab tidak rusak.
Nah, berarti kalau tidak rusak syaratnya berarti alihatun ghairallah, karena alihatun ghairallah juga tidak terwujud. Syaratnya tidak terwujud. Kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Wa li itsbati jawabiha, lan kedue makna apa netepake jawabe lau. Inna sabah lamun nyocoki apa jawabe lau intifa asyartiha ing ora anane syarate lau. Isbat jawab lau menetapkan wujudnya jawab lau inna sabah jika cocok dengan intifa syartiha, tiada terwujudnya syaratnya lau. Imma bil aula, kalau lam yakhaf lam yaksi, lau lam yakhaf lam yaksi. Berarti isbat jawab. Apa maksudnya? Lau lam yakhaf lam yaksi. Andaikan tidak takut, dia tidak akan bermaksiat. Ning kene isbat jawab, berarti dia tidak bermaksiat karena syaratnya tidak terwujud, karena dia ternyata takut. Ini kan? Lau lam yakhaf lam yaksi. Al-ma'khud mimma ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam au an Umar radhiyallahu anhu ni'mal abdu Suhaibun. Sebaik-baiknya abd adalah Suhaibun, sebaik-baiknya hamba Allah adalah Suhaib. Lau lam yakhafillah lam yaksihi. Andaikan dia tidak takut pada Allah, dia tidak akan berbuat maksiat atau tidak akan durhaka kepada Allah. Rattaba adamal isyan ala adamil khauf. Tidak durhakanya Suhaib itu digantungkan terhadap tidak adanya rasa takut. Wa huwa bil khaufil mufad bilau ansabu. Nah, khauf kekhawatiran yang diambil dari redaksi lau itu lebih cocok ansabu. Fayatarattabu alaihi aidan fi qasdihi wal makna annahu la ya'sillaha aslan. Berarti babar blas mbok wedi utawa ora wedi maksiat. La ya'sillaha aslan. Wong andaikan dhek ora wedi Gusti Allah ora bakal maksiat tok. Apa meneh nek wedi ngono. Berarti kan isbat jawab. Isbat jawab dhek tetep ora maksiat. Ya kan? Karena intifa bisa bab intifa isyartiha. Dhek ora wedi. Ora wedi. Intifa isyartiha berarti kan nek apa jenenge lam yakhaf syaratnya lam yakhaf iki berarti kan ora wedi. Ya. Intifae apa lam yakhafe enggak terwujud intifa. Berarti apa? Sing ono. Khauf. Ini rattaba adamal isyan ala adamil khauf. Jadi mengaitkan ketidakmaksiatannya Suhaib dengan tidak adanya rasa takut yang ia miliki. Wong dhek ora wedi wae, ora maksiat. Wa huwa bil khaufil mufaddilau ansabu. Fayatarattabu alaihi, maka tarattub adamul isyan dengan khauf itu lebih cocok lagi, bisa lebih cocok. Fayatarattabu alaihi aidan fi qasdihi wal mana annahu la ya'sillah. Diandaikan wong ora wedi wae dhek ora maksiat. Apa meneh nek dhek wedi? Apa meneh nek dhek wedi? Sehingga kalau kita pakai lau ya khauf yang kita pahami karena redaksi lau itu lebih ansab, lebih aula akhirnya untuk mengisbatkan jawab. Mbuh iku pikira dhewe nek kowe rong tutup.
Lau lam yakhaf lam yaksi. Andaikan dia enggak takut pun dia tetap tidak bermaksiat. Berarti khaufe kan kita ambil dari redaksi lau. Wa huwa bil khaufi al mufad bilau an ansabu. Fa yataratabu alaihi aidan fi qasdihi. Jadi wong ora wedi wae, dhek ora maksiat. Apa meneh nek dhek wedi kan ngono. Jadi syarat khauf, syarat wujudnya khauf itu bisa kita ambil gara-gara redaksi lau. Wong ora wedi wae ora maksiat. Iku nek kita pahami gara-gara ana redaksi lau dari lau lam ya khauf, itu bisa kita pahami khauf kan. Luweh-luweh khauf ngono lho. Luweh-luweh khauf iku isbati jawabiha inna saba intifa asyar tiha inna saba lamun nyocoki apa isbatu jawabiha au subutu jawabiha intifa asyar tiha awil musawi selevel kalau lam takun robibah mahallat lir rodo. Andaikan dia bukan anak robibah apa? Anak tiri mahallat lir rodo, maka dia tidak akan halal untuk disusui. Al ma'khud min qoulihi sallallahu alaihi wasallam fi durrata bi dhammil muhmalah binti ummi salamata ay hindin lamma balaghu tahaddutsun nisa annahu yuridu ayyankiha binaan ala tazwijihinna anna dzalika min khasaisihi innaha law lam takun rabibati fi hijri ana fi hijri Gus wa rabaibukumul lati fi hujurikum ka'an kharaja makhrajal ghaliban innaha berarti biasa adate wong Arab nganggo ngono rabibah ana fi hijrine innaha law lam takun rabibati fi hijri mahallat li innaha labnatu akhi minar radha'ah rawahu Aisyaikhani. Rattaba adama hilliha ala adami kauniha rabibatahu al-mubayyan. Jadi dia mengaitkan ketidakhalalan robibah anak perempuan tadi, ketidakhalannya dikaitkan dengan tidak adanya dia sebagai anak tirinya yang jelas. Bi kauniha ibnata akhi ar-radha al-munasib huwa lahu syar'an. Fa yatarattabu aidan fi qasdi ala kauniha rabibatan al-mufati bilau al-munasib huwa lahu syar'an. Iki rada ngupeng-ngupeng sithik. Wis jam 8:30. Rapat ning sekolahan kok. Semene sik wae ya. 8:30 utangane. Besok dilanjutno wae awil musawi. Lebih apa ya? Awil musawi kalau lam takun rabibatan mahallat lirradai wallahu a'lamu bissawab.